biar kami lakukan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada hari ini kita akan kembali membaca dari buku Ester, di Ester pasalnya yang ke-6. Ester pasal yang ke-6. Cerita sebelumnya, buku Ester menceritakan mengenai Mordekai dan Haman, di mana pada saat itu Haman telah bersiap-siap untuk membuat tiang gantungan bagi Haman. Mari kita baca dalam Ester pasalnya yang ke-6. Judulnya adalah Mordekai dihormati. Sebelumnya Haman sangat marah. Dia yang adalah penasehat raja, dia sangat ingin agar Mordekai dibunuh. Dan bukan hanya Mordekai, dia juga ingin membunuh seluruh bangsa Israel. Di dalam Ester 6 diceritakan sebuah kisah yang lain sebelum kejadian pembunuhan itu terjadi. Mari kita baca. Ester 6 ayat yang pertama. Dikatakan pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Maka bertitalah baginda membawa kitab pencatatan sejarah. Lalu dibacakan di hadapan raja. Di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teresh, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasiweros. Maka bertanyalah raja, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? Jawab para biduanda raja yang bertugas pada baginda, kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun. Sangat menarik pemirsa. Jadi dikatakan sebelumnya, jauh sebelumnya di dalam Ester pasal-pasal yang awal ceritakan bagaimana Mordekai menolong raja dengan memberitahukan rencana pemberontakan dari Bigtan dan Teresh yang hendak membunuh raja. Anda bisa bayangkan, Raja Ahasiweros, seorang raja yang kafir, dia tidak tenang dalam tidurnya. Lalu dia meminta agar orang-orang membawakan catatan sejarah dari kehidupannya, di mana di situ terdapat sebuah catatan bahwa ada seseorang yang bernama Mordekai yang pernah menolong dia. Dan dia belum pernah memberikan apa-apa untuk Mordekai. Bukankah sering kali dalam kehidupan kita merasakan seperti ada yang mengganggu tidur kita? Seperti merasa tidak tenang dalam hidup kita. Pernahkah Anda merasakan hal yang sama? Hal yang sama yang dirasakan oleh Ahasiweros. Di saat dia merasa tidak tenang, dia teringat kembali akan catatan dari kehidupannya. Dan apa yang dia dapatkan? Bahwa dia memiliki hutang kepada seseorang. Dia pernah ditolong oleh seseorang. Dan dia belum pernah melakukan apa-apa untuk orang tersebut. Anda bisa bayangkan, inilah yang seharusnya Tuhan inginkan agar kita lakukan di dalam kehidupan kita. Di saat ada orang yang pernah menolong kita, seharusnya reaksi kita adalah untuk menolong mereka kembali. Bukan berarti melakukan sesuatu dengan rasa pamrih, tetapi menolong mereka karena mereka juga pernah menolong kita. Namun lain daripada itu, lebih besar lagi skopnya daripada itu adalah Yesus telah mati buat kita. Dan Yesus mati bukan hanya untuk kita, tapi juga agar kita rela melakukan hal yang sama untuk orang lain. Inilah mengapa bagi kita yang mengaku sebagai pengikut Kristus, dalam Roh Nubuat katakan, kita adalah misionaris. Kita mengaku pengikut Kristus, sudah menjadi tugas kita juga untuk menyampaikan kabar sukacita ini kepada orang lain. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah hari-hari kehidupan kita merasa tenang saja tanpa ada sesuatu beban? Atau kita juga merasakan seperti yang dirasakan oleh Raja Ahasiweros? Dia tidak tenang di dalam tidurnya oleh karena dia teringat akan kebaikan hati dari Mordekai yang dia belum sempat lakukan apa-apa. Apakah dalam kehidupan Anda merasakan ketidaktenangan oleh karena Tuhan sudah mati untuk kita? Dan kita belum pernah sekalipun, belum pernah pada hari ini untuk memberitakan kabar sukacita dan berkat ini kepada orang lain. Sementara
orang-orang tersebut sedang berada di ambang kematian. Anda tahu, Mordekai yang kita bacakan tadi, Mordekai dia sedang berada di ambang kematian. Ada seseorang yang hendak membuat tiang gantungan agar dia bisa digantung dan dibunuh. Dia berada di ambang kematian yang dia tidak sadari. Hal yang sama terjadi di atas dunia ini pada setiap manusia yang lain. Semua manusia yang ada di dunia ini sedang berlari menuju jurang kematian dan maut yang mereka tidak sadari. Ketergantungan mereka kepada keduniawian, ketergantungan mereka kepada uang, harta benda, dan apa yang mereka miliki yang Tuhan berikan, yang membuat mereka tidak lagi bergantung kepada Tuhan. Seharusnya Tuhan merindukan agar kita sebagai penjaga saudara-saudara kita memperingatkan mereka. Mari kita baca lagi ayat yang selanjutnya. Di ayat yang keempat, maka bertanyalah raja, siapakah itu yang ada di pelataran? Jadi raja bertanya, siapa itu yang ada di pelataran? Siapa itu? Pada waktu itu Haman baru datang di pelataran luar istana raja untuk memberitahukan kepada Baginda bahwa ia hendak menyalakan Mordekai pada tiang yang sudah didirikannya. Jadi Anda bisa bayangkan, di saat raja menemukan bahwa Mordekai telah melakukan sesuatu, menyelamatkan nyawanya, dan raja hendak memberikan sesuatu untuk Mordekai, dia bertemu dengan Haman. Sementara Haman ingin untuk membunuh Mordekai. Di ayat yang kelima, lalu jawab para biduanda raja kepada Baginda, itulah Haman, ia berdiri di pelataran. Maka titah raja, suruhlah dia masuk. Setelah Haman masuk, bertanyalah raja kepadanya, apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya? Kata Haman dalam hatinya, kepada siapa lagi raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih daripadaku? Ayat yang ketujuh, oleh karena itu jawab Haman kepada raja, mengenai orang yang raja berkenan menghormatinya, hendaklah diambil pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja sendiri, dan lagi kuda yang biasa dikendarai oleh raja sendiri, dan diberi mahkota kerajaan di kepalanya. Ayat yang ke-9, dan hendaklah diserahkan pakaian dan kuda itu ke tangan seorang di antara para pembesar raja, orang-orang bangsawan. Lalu hendaklah pakaian itu dikenakan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian hendaklah ia diarak dengan mengendarai kuda itu melalui lapangan kota. Sedang orang berseru-seru di depannya, beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Wah, jadi Haman dia berpikir bahwa raja hendak menganugerahkan sesuatu kepadanya. Jadi dia berpikir bahwa raja pasti ingin memberikan sesuatu kepada saya. Lalu apa kata Haman? Berikan 3 hal ini, kata Haman di ayat yang ke-8 tadi. Pakaian kerajaan, kuda yang biasa dikendarai raja, dan mahkota kerajaan. Dan bukan hanya itu, yang keempat Haman minta supaya orang tersebut diarak di seluruh sepanjang istana tersebut. Wah, Haman berpikir bahwa dia yang akan diberikan itu semua. Mari kita baca di ayat yang ke-10. Apa yang terjadi selanjutnya di dalam cerita ini? Maka titah raja kepada Haman, segera ambillah pakaian dan kuda itu seperti yang kau katakan itu, dan lakukanlah demikian kepada Mordekai, orang Yahudi yang duduk di pintu gerbang istana. Sepatah kata pun janganlah kau lalaikan daripada segala yang kau katakan itu. Wah, jadi Haman setelah dia mendengar itu dia sangat kaget. Yang tadinya sebelumnya dia hendak menggantung Mordekai di tiang gantungan. Tapi justru kata-katanya berbalik. Dia yang tadinya hendak meninggikan dirinya sendiri, justru dialah melalui apa yang dia lakukan, dia harus meninggikan Mordekai, orang yang setia dan patuh kepada Tuhan. Anda bisa bayangkan di mana Mordekai berada, dikatakan dia tadi, Mordekai berada di pintu gerbang. Anda bisa bayangkan seseorang yang seperti Mordekai. Di saat dia berbuat baik, bahkan dia menolong raja. Nyawa raja ini loh. Tapi dia tidak minta kenaikan jabatan. Dia tidak minta gajinya naik. Dia tidak minta, raja tolong pindahkan saya dari pintu gerbang istana karena di sini panas dan lain-lain.
Dia sama sekali tidak komplain kepada raja. Sama sekali dia setia melakukan hal-hal yang kecil di dalam pekerjaannya. Di saat raja memberikan dia tugas untuk berada di pintu gerbang istana, dia tidak komplain. Dia tidak bilang apa-apa, dia tetap teguh berdiri di situ, menjaga istana. Anda bisa bayangkan, inilah yang terjadi juga pada Yusuf. Di saat Yusuf berada dijual oleh saudara-saudaranya, dia berada di tanah yang asing. Dia berada di pembuangan di Mesir. Dia tidak komplain, dia tidak marah. Dia tetap setia melakukan tugasnya di rumah dari Potifar. Di saat dia dibuang ke penjara, dia tetap setia melakukan tugasnya di dalam penjara. Dan Tuhan menyertai Yusuf. Segala sesuatu yang diperbuatnya berhasil. Inilah pelajaran yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita pada hari ini melalui merenungkan Alkitab. Jangan pernah komplain atas apapun yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Walaupun mungkin itu rasanya berat, walaupun mungkin itu rasanya tidak menyenangkan, tapi Tuhan punya rencana yang besar. Sama seperti yang dia ingin lakukan kepada Mordekai. Pelajaran yang kedua adalah Haman. Haman hendak meninggikan dirinya sendiri di saat dia berpikir bahwa saya ini layak untuk menerima semua itu. Dia layak untuk menerima mahkota. Dia layak untuk menerima dan memakai jubah kerajaan. Tapi oleh karena dia meninggikan dirinya, dia justru direndahkan. Dialah yang harus membawa Mordekai berkeliling istana, bahkan harus tunduk kepada Mordekai. Bagaimana dengan kehidupan kita? Seringkali kesibukan di dalam hari-hari kita menyebabkan kita harus meninggikan diri kita. Kita harus memberitahukan kepada orang lain, oh saya sudah lakukan ini. Saya pernah lakukan ini. Saya sudah lakukan itu. Oh saya sudah selesai ini. Saya sudah lulus ini. Dan lain-lain. Sedangkan yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita pada hari ini adalah melakukan hal yang sama seperti Mordekai. Dia tutup mulut. Dia tidak pernah bilang apa-apa tentang apa yang sudah dia lakukan kepada raja. Dia tidak menyombongkan dirinya. Anda tahu apa yang terjadi? Haman harus memberikan mahkota kerajaan kepada Mordekai. Jubah kerajaan kepada Mordekai. Dan juga mengajak Mordekai naik kuda kerajaan berkeliling istana. 3 hal ini jugalah yang Tuhan janjikan kepada kita untuk dia berikan kepada kita. Mahkota kerajaannya. Di saat dia datang yang kedua kali nanti. Apabila kita ditemukan setia, kita akan diberikan jubah kebenaran. Jubah yang pernah dipakai dan digunakan sebelumnya oleh Adam yang hilang oleh karena dia melakukan dosa. Dan kita akan dibawa keliling ke dalam istananya. Hal yang sangat indah yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Tapi pilihannya sekarang adalah, apakah kita akan meninggikan diri seperti Haman yang pada akhirnya dia tidak menerima semuanya itu? Atau kita akan melakukan hal yang sama seperti Mordekai yang tetap setia di dalam melakukan perkara-perkara kecil. Dia tidak komplain, dia tidak membanggakan dirinya, dia tidak meninggikan dirinya, tapi dia tetap setia kepada Tuhan, apapun resikonya. Dan ingatlah pada hari ini, sama seperti Raja Ahasweros yang hatinya gundah dan gelisah, dia tidak bisa tidur di saat dia belum melakukan kebaikan kepada orang lain. Hal yang sama yang Tuhan ingin rindukan agar kita lakukan. Biarlah hati kita tetap terbeban untuk melihat, di saat kita melihat saudara-saudara kita, teman-teman di sekitar kita yang belum mengenal akan kebenaran. Biarlah hati kita tetap gelisah agar Tuhan bisa mempergunakan kita untuk menjadi terang dan garam kepada seluruh dunia, agar orang lain juga bisa merasakan keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Inilah merenungkan firman kita pada hari ini. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan, ajari kami untuk menjadi seperti Mordekai, yang tetap setia, yang tidak pernah komplain, tidak pernah mengeluh, dan tetap melakukan apa yang Engkau kehendaki. Ajari kami Tuhan untuk tidak meninggikan diri kami, untuk tidak menceritakan hal-hal baik yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami, untuk tidak membanggakan diri kami, meninggikan diri kami atas apa yang kami miliki, yang sebenarnya bukan milik kami sendiri, tapi adalah milik-Mu ya Tuhan. Pakaikan kepada kami Bapa mahkota kemuliaan-Mu, jubah kebenaran yang adalah perbuatan-perbuatan baik dari orang-orang kudus, sehingga kami dapat layak untuk disebut sebagai anak-anak-Mu. Kami rindu Tuhan untuk menjalani kehidupan-Mu, walaupun itu penuh dengan penderitaan. Ajarkan kami untuk tetap setia sampai Engkau datang yang kedua kali nanti. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.